Selama ini kamu pernah melihat Bopo sewenang-wenang loh. Bukan cuma pamanmu yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri hubungan biungmu dengan Gramya. Itu kenapa Bopo menyerahkan keadilan kepada Betara Risedayu, supaya biungmu bisa melakukan pembelaan. Kalau memang dia benar. Kasihan anakmu, Kakang. Bagaimana kalau Yunda Sintawati benar-benar dibuang ke Pulau Momongan? Masalahnya memang sudah cukup pelik. Bagaimanapun juga, perselingkuhan itu adalah dosa yang tak bisa diampuni. Dan persoalannya sudah terbuka. Saya bisa mengerti kalau dia marah dan barangkali dendam kepadaku. Tapi dia lupa. Perbuatannya telah menjatuhkan derajat dirinya sendiri. Dan juga suaminya. Termasuk nama baik perguruan Sugalun ini. Siapa tahu dalam peradilan nanti, biungmu bisa dibebaskan. Terus terang, saya lebih mempercayai cerita ibumu. Saya yakin semua ini rekayasa dari Paman Darpasyura. Dan dia pasti bekerja sama dengan Adiaksa yang akan mengadili Biung. Apa mungkin sampai begitu jauh tindakan pamanmu? Selama ini, Bopo selalu mendengar pendapat Biung daripada pendapat adik kandungnya sendiri. Dan Bopo tahu bahwa Paman Darpasyura diperalat oleh para tumenggung Sedayu untuk mempengaruhi murid-murid Padepokan Sugalu untuk menjadi tukang pukul mereka. Tapi Bopo selalu menolak. Kenapa? Tindakan para tumenggung dan para demang negeri Sedayu sangat kejam kepada rakyat. Dan dengan menyingkirkan Biung, maka Paman Darpasyura akan lebih leluasa untuk mempengaruhi Bopo. Saya tidak merasa melakukan perbuatan tercela itu. Kalau saya dekat dengan Gramya, karena dialah orang satu-satunya yang mengerti perasaan saya. Karena dia kekasihmu, bukan? Darpasura melihat kalian berpelukan, bermesraan. Bohong! Itu fitnah, Tuan Adiaksa. Kami tidak pernah melakukan perbuatan serendah itu. Tapi Gramia sudah mengakui perbuatannya. Bahkan menurut dia, sudah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan Nyai Dewi. Hamba dipaksa untuk mengakui semua perbuatan yang tidak pernah hamba lakukan, Gusti Adiaksa. Katakan, siapa yang telah memaksamu, Gramya? Demi keadilan, katakan yang sebenarnya, Gramya. Galuh. Siapa kamu? Apa kamu mau menerima hukuman, padahal kamu tidak melakukan apapun? Kamu tahu hukumannya bagi orang yang mengacau pengadilan. Kamu bisa dibuang di Pulau Momongan. Hamba tidak pernah melakukan perbuatan terkutuk itu, Gusti. Semua pengakuan hamba tadi karena dipaksa oleh... Prajurit, tangkap
kedua bajingan itu. Buang ke Pulau Momongan. Tidak. Galuh, lari. Cepat. Tunggu. Aku yang bertanggung jawab, bukan mereka. Tenang Tuan Adiaksa. Kedua anak itu pasti akan diusir dari perguruan Sugalu. Saya akan laporkan kekurang ajaran ini kepada Kakang Empu. Semakin jelas bahwa Paman Darpasyura berkomplot dengan Tuan Adiaksa mau mencelakakan Biung. Saya juga curiga Nila Saroya juga terlibat dalam hal ini. Ini pasti persekongkolan untuk menghancurkan Padepokan Sugalu. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak mungkin kembali ke Padepokan. Bopo pasti akan menghukum kita. Barangkali dengan hukuman yang lebih berat daripada hukuman Adiaksa. Karena kita telah dianggap membuat aib bagi perguruan. Jadi, Kita ke Pulau Momongan. Mungkin Biung dibuang ke sana belum tentu bersalah. Karena pengadilan itu hanya pura-pura. Supaya kelihatannya ada keadilan di negeri ini. Padahal, semuanya omong kosong. Sudah siang kok kamu masih tidur, Lil? Iya. Apa kamu tidak ke sawah? Males. Ayo bangun. Bagaimana bisa dapat rezeki kalau bangunnya didului ayam? Biar. Putih. Kamu kemari tau? Sini. Aku kangen sama kamu, Bil. Apa tidak boleh? Iya boleh toh. Aku malah seneng. Tapi aku tadi kaget. Saya kira ada berita apa toh? Aku kan sudah janji akan tetap mengunjungi kamu. Iya. Genteng, kamu akan saya ganti emas. Cagak juga saya ganti emas. Betul. Ini cagaknya didorong lagi. Aduh, cagaknya. Aduh, nanti kalau ambrol loh. Kerja kok pada males-males. Ayo kerja. Kok ngeliatin aku terus loh. Gak pernah lihat orang ya. Kok sama aku kok gumun loh. Aku bukan orang apa? Gumun loh. Sama orang kaya kok gumun. Oh ya, jangan galak-galak toh, Popo. Adipati bukan, memang bukan. Kok yo galak kayak gitu? Aduh, ini lagi. Semua sudah pada kerja loh. Kok baru bangun kamu, Bil? Hah? Loh. Waduh, si Putih. Si Putih kok di sini lagi ya? Wah, bahaya ini. Kalau sampai ketahuan sama Gusti Putri, kamu bisa dihukum. Kan janjinya setiap bulan aku boleh ketemu sama si Putih. Sekarang sudah 6 bulan. Baru ketemu ya, Tia. Tapi mau kemana? Bil, sini toh. Tak beritahu. Ini. Iya, tapi jangan pergi. Iya, tapi jangan digeret toh, Po. Habis kamu mau pergi kok. Tidak boleh keluar rumah. Hah? Ini berbahaya. Tidak perlu kamu memamerkan si Putih di tempat umum. Karena semua orang itu sudah pada tahu bahwa si Putih itu burung kesayangan Gusti Dewi. Iya, tapi... Omongan bapakmu itu benar, Bil. Lebih baik kamu di rumah saja. Begitu ya? Iya. Ya wis lah. Bayangan itu seperti melekat dalam pikiranku, Mbok. Aku benci. Tapi... Maaf, Gusti. Bayangan siapa? Si Putih. Maaf, Gusti. Tapi kan Gusti sendiri yang mengusir dia.
Dia memang kurang ajar. Tapi sepertinya saya tidak bisa lagi berpisah dengan dia, Mbok. Mbok ditangkap lagi saja, Gusti. Kalau kamu memang mencintainya, kenapa kamu tidak nyusul saja ke kamar Gusti Putri? Kamu mau saya dipotong dan dibikin bekakak? Iya. Makanya kamu juga macam-macam sih. Belibis itu kan bangsa burung. Nah, kok ya naksir manusia? Putri raja lagi. Ndak patut toh? Jadi orang itu, lali aku. Jadi burung itu, mbok ya tahu diri. Atau kamu sudah pengen kawin? Ngomong, ngono kok ya isin. Kalau kamu sudah pengen kawin, besok tak cariin di pasar. Di sana itu banyak belibis betina yang cantik-cantik dan bersih. Oh, ngawur kamu. Saya maunya sama Putri Sekarwangi. Dia itu satu-satunya wanita yang paling cantik dan baik hati, Bill. Oh. Tubuhnya sesuai dengan namanya. Wangi. Putih, kaukah itu? Benar, Gusti. Apakah Gusti masih marah kepada hamba? Maafkan perlakuanku dulu itu, Putih. Tidak apa-apa, Gusti. Wajar saja kalau Gusti terkejut melihat perwujudan hamba yang lain. Tapi sungguh, Gusti, hamba tidak bermaksud untuk mempermainkan Gusti. Saya yakin kamu bukan belibis biasa. Maukah Gusti menolong saya? Tentu. Kamu ingin apa, Putih? Tolonglah, Gusti, cabutkan jambul saya. Ayolah, Gusti. Gusti tidak usah khawatir. Hamba tidak akan merasa sakit. Jambul itu yang akan mengakhiri kutukan kepada hamba. Siapa sebenarnya, Tuan? Hamba Angling Dharma, Gusti Dewi. Angling Dharma, Sang Prabu Malwapati? Paduka telah mempermainkan hamba selama ini. Tidak, Gusti Dewi. Gusti Dewi, hamba... Jangan panggil hamba dengan sebutan Gusti. Karena Padukalah yang patut hamba gustikan. Bagaimana kalau kita tidak usah saling memanggil Gusti? Saya tidak ada maksud untuk mempermainkan Dewi. Karena sebenarnya saya pernah kutuk manusia serigala. Yang saya kalahkan waktu saya. Jadilah kamu seekor belibis. Kau mau memaafkan saya, Dewi?
Dewi telah membebaskan saya dari tenungan. Tapi sangat tidak pantas kalau seorang lelaki tinggal di dalam bilik seorang putri. Lebih baik sementara waktu saya akan tetap berwujud belibis dengan jambul. Dewi telah mengetahui siapa saya. Besok saya harus meninggalkan negeri ini. Saya harus menyelesaikan tugas saya yang belum selesai. Tuan akan mempermainkan hamba lagi? Pada saatnya saya akan kembali kemari, Dinda Dewi. Setelah tugas pengembaraan saya selesai. Kamu yakin arahnya benar, Galuh? Saya pernah diajak Bopo. Setelah melewati padang terbuka ini, kita akan menemui alas wingit. Kita istirahat dulu, Kakang. Itu ada pohon rindang. Suliwa dan Galuh Parwati, mau kemana mereka? Kalau saja ada Gusti Prabu Angling Dharma, mungkin kejadiannya tidak seperti ini. Bagaimanapun, Bopo masih mau mendengar nasihat Gusti Prabu. Meskipun dia seorang murid. Kenapa kita tidak ke negeri Malapati saja? Kakang kan dengar sendiri bahwa Gusti Prabu sedang dalam pengembaraan. Tapi ya, tidak apa-apa. Yang penting, kita harus selamatkan Biung. Pulau Momongan itu sangat kejam. Bahkan penjahat yang dibuang ke sana pun banyak yang tidak tahan. Pengasingan Sang Raja. Setelah melanggar sumpah sucinya untuk tidak membocorkan rahasia kesaktiannya kepada siapapun, Prabu Angling Dharma menyerahkan tahta Malwapati kepada adiknya, Batik Madrim. Ia menerima hukuman spiritual, bukan dari siapapun, melainkan dari suara batin dan dharma yang selama ini ia junjung tinggi. Dengan tenang, ia meninggalkan istana, tanpa pengawal, tanpa bekal. Ia menaiki rakit sederhana, membiarkan dirinya hanyut di lautan sebagai bentuk pertobatan dan pencarian jati diri. Namun lautan tidak bersahabat, badai mengamuk, langit menghitam, dan ombak mengamuk seakan ingin menenggelamkannya. Dalam keadaan tak sadarkan diri, tubuh Angling Dharma terdampar di sebuah pulau asing yang panas, mencekam, dan penuh kabut kelam. Pulau itu disebut Pulau Neraka, tempat yang bahkan para dewa enggan campur tangan. Di sana, ia bertemu seorang pertapa renta bernama Resi Kalawisa, satu-satunya penghuni manusia yang telah bertahan di pulau itu selama puluhan tahun. Resi Kalawisa memberitahukan bahwa Pulau Neraka bukan hanya pulau terkutuk, tetapi juga tempat bagi jiwa-jiwa yang harus melewati ujian spiritual terakhir. Engkau, wahai Angling Dharma, datang bukan karena takdir kebetulan. Pulau ini akan membakar semua dosa dan kesombonganmu, bila kau sanggup bertahan. Ujian pertama pun datang. Malam pertama, Angling Dharma dihadang oleh siluman api, raksasa berkulit bara, bermata merah menyala, dan mengeluarkan panas yang membakar sekelilingnya. Jurus demi jurus dikeluarkan Angling Dharma, termasuk Aji Bayu Bajra, namun semua sia-sia. Hingga akhirnya, ia menyadari bahwa siluman api adalah perwujudan dari amarah dan egonya sendiri. Ia pun duduk bersila di tengah kobaran, berserah diri dalam meditasi, membiarkan kesombongannya terbakar bersama api itu. Siluman api pun meleleh menjadi abu, dan malam kembali tenang. Namun perjalanan baru saja dimulai.